Mungkin sebagian ada yang dari bahan alam, baik itu ekstrak, senyawa, senyawa murni ya maksudnya, dan nanti juga dihubungkan dengan mekanisme, termasuk juga nanti bagaimana memformulasikan si ekstrak fraksi senyawa tadi untuk kemudian dia menjadi obat. Hai, selamat datang di Labmania Talk. Halo sahabat Labmania, kembali lagi di Labmania Talk bersama saya Nuriansa Safitri. Di episode ini saya bersama dengan Ibu Rizky Amalia dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya nih buat berbincang bersama saya di Labmania Talk. Jadi tema kita kali ini saya mau nanya-nanya sih Bu seputar farmasi. Karena itu kalau misalnya farmasi itu belajar tentang obat-obatan gitu Bu. Nah selain obat-obatan tuh di farmasi kita belajar apa aja ya Bu? Oke, sebelumnya saya memang mengajar di farmasi, tapi memang saya alumninya dari kimia. Oh iya. Dan juga S2-nya biokimia dan S3-nya lebih ke biomedis. Tapi sekarang saya mengajar di Fakultas Farmasi. Nah, farmasi sendiri itu belajar semua aspek mengenai obat, mulai dari bagaimana obat itu dibuat seperti itu, terus juga bagaimana dia diformulasikan, apa efeknya terhadap tubuh kita, dan juga bagaimana caranya memberikan obat itu ke pasien seperti itu. Jadi semuanya tentang obat itu dipelajari di farmasi. Nah, saya sendiri karena sebelumnya bidangnya biomedis, makanya kemudian juga mengajar di farmasi untuk beberapa aspek terkait dengan biomedical dari si obat itu sendiri. Oh gitu. Mungkin boleh Bu ya, saya tertarik banget itu Bu kayak dari kimia terus tiba-tiba ke farmasi. Sebenarnya tuh apa yang ngebuat Ibu tertarik gitu Bu? Kan tadi kayak ada biomedis ya, berarti tuh lebih ke biologinya atau gimana sih Bu? Oke, sebenarnya kalau biomedis itu kalau dalam persepsi saya seperti gabungan dari berbagai bidang ilmu ya. Jadi misalnya kimia, biologi, bahkan kalau di fakultas saya dulu itu juga termasuk dengan fisika. Yang kemudian dihubungkan dengan aspek kesehatan. Nah, kalau spesifiknya memang ke arah biologi gitu ya, biologi, biokimia dihubungkan dengan kesehatan dan bagaimana kemudian obat itu berpengaruh terhadap tubuh, terhadap sel, mekanismenya seperti apa, secara spesifik dipelajari di situ. Jadi karena di biomedis itu juga belajar obat gitu Bu ya, akhirnya Ibu mengambil di farmasi gitu ya. Di kimia murni itu kan, saya sebelum kimia murni ya Bu. Nah kalau di kimia murni itu saya diajarin Bu waktu kuliah dulu kayak pemanfaatan tumbuhan itu sebagai antioksidan, terus juga antibakteri, anti kanker gitu-gitu kan. Nanti tuh diaplikasiin gitu. Nah kalau di farmasi tuh cara belajar obatnya itu yang seperti itu kah atau kayak generik ke obat langsung gitu? Oke, di farmasi juga termasuk penemuan obat juga ya, sama mungkin sebagian ada yang dari bahan alam, baik itu ekstrak, senyawa, senyawa murni ya maksudnya, dan nanti juga dihubungkan dengan mekanisme, termasuk juga nanti bagaimana memformulasikan si ekstrak fraksi senyawa tadi untuk kemudian dia menjadi obat seperti itu. Jadi memang lebih terarahnya sebagai obatnya tadi gitu, termasuk mekanismenya. Oh berarti kalau misalnya di farmasi ini mungkin lebih kompleks Bu ya. Kalau saya mungkin kayak ya udah sekitaran gitu aja kayak Enggak sih, gambaran. kalau di kimia mungkin lebih ke arah penemuan senyawanya Iya, seperti itu. Nah, farmasi itu sudah aspek bagaimana mekanisme senyawa tersebut untuk tubuh ya, nanti kalau dia dimanfaatkan sebagai obat, bagaimana diformulasikan harus dengan sistem penghantarannya seperti apa sampai dia bisa masuk ke dalam sel, ke dalam tubuh secara efektif dan memberikan efek. Seperti itu. Paham. Jadi kalau di kimia tadi kayak cuma senyawa ini gitu kan, kita ini buat ini, tapi kita nggak tahu nih mekanisme obatnya itu kayak gimana. Oh gitu, keren juga Bu ya. Bu, kalau misalnya saya tahu gitu Bu ya, kalau di LinkedIn tuh sekarang banyak industri kecantikan, produk kecantikan. Nah, mereka itu ngambil kualifikasinya itu pasti background pendidikannya itu dari farmasi gitu Bu. Sebenarnya kalau di farmasi itu apakah
berkesinambungan gitu Bu dengan produk kecantikan. Nah, produk kecantikan itu juga kan nanti akan menyebabkan efek tertentu ya terhadap tubuh kita gitu. Walaupun dia bukan efek yang menyembuhkan, tapi misalnya dia nanti terkait dengan perawatan dan lain sebagainya. Dan itu termasuk dalam aspek farmasi juga seperti itu. Nah, apa kepentingan orang farmasi di sana? Setahu saya itu terkait misalnya dengan formulasinya nanti bagaimana bahan baku yang kita pakai untuk kosmetik itu bisa dipaparkan ke tubuh kita seperti itu, dioleskan dan lain sebagainya. Bagaimana dia secara efektif nanti memberikan efek dan itu membutuhkan formulasi. Nah, itu yang lebih jauhnya. Karena itu tentu saja orang farmasi pasti dibutuhkan di bidang kosmetik. Kalau boleh sedikit iklan, kalau di Universitas Padjadjaran sendiri tahun ini itu akan mulai dibuka prodi khusus kosmetik S1. Jadi itu juga jadi satu sudah menangkap nih pasar bahwa memang dari sisi farmasi itu ya pasti kosmetik juga bisa. Benar-benar karena kalau misalnya sekarang tuh kalau skincare emang lagi marak-maraknya kan Bu. Jadi pasti ya harus ada yang bisa Bu ya. Jadi kalau misalnya ada jurusan kosmetik gitu kan Bu, berarti fokusnya tuh di kosmetik aja. Kosmetik ya. Jadi sudah lebih spesifik lagi seperti itu. Oh ya, karena kalau di farmasi kan masih belajar tentang obat. Obat secara umum, kosmetik juga. Nah, tapi ini memang lebih detail tentang kosmetik belajar. Dari tahun depan atau di tahun ini? Oh, tahun ini. Oh, sekarang tuh banyak Bu ya kasus tuh kalau misalnya skincare mereka tuh yang ternyata mungkin backgroundnya itu dari farmasi terus ngebuat lah skincare, ngeproduksi skincare, tapi ternyata skincare yang dipakai itu dari kandungannya itu yang nggak bisa dipercaya gitu Bu. Kan banyak Bu ya yang beredar tuh kayak skincare yang abal-abal, kalau misalnya di sosmed tuh banyaknya seperti itu Bu. Itu gimana Bu tanggapan Ibu terhadap hal-hal seperti ini? Kalau dia lulusan farmasi pasti dia sebenarnya sudah tahu tentang keamanan dan lain sebagainya, termasuk juga tentang formulasinya. Ya mungkin harusnya dibuat dengan sesuai kaidah itu juga ya, ada etik pembuatannya dan lain sebagainya. Dan kalau orang farmasi sebenarnya pasti kemudian memahami tentang bagaimana kosmetik itu harus dibuat, tentang keamanannya, tentang bagaimana dia memberikan manfaat sebagai kosmetik dan lain-lain. Jadi ya mungkin perlu orang farmasi lagi untuk mengingatkan itu kalau memang ada yang seperti itu gitu ya. Betul deh, kalau misalnya mungkin nemu Bu ya yang di luar sana ternyata orang farmasi malah ngebuat skincare abal-abal, mungkin nanti bisa lah kalian diingatkan Bu ya. Kan sebenarnya kalau apoteker juga punya ikatan asosiasinya ya, pasti mungkin nanti juga bisa diingatkan dari ikatan asosiasi mereka ya.